Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arona Ratnadiroh dengan NIM akhir 015. Di sini saya akan memaparkan resume jurnal rehabilitasi pasca stroke Hand of Hope untuk ujian tengah semester mata kuliah rekayasa rehabilitasi medis dengan dosen pengampu Bapak Atur Rahmatillah, STMT. Untuk table of content pada kali ini, yaitu yang pertama adalah problem utama yang ingin diselesaikan dengan perangkat rehabilitasi Hand of Hope. Kemudian yang kedua adalah teori dasar yang digunakan dalam perangkat rehabilitasi Hand of Hope. Yang ketiga yaitu adalah bagian-bagian dan cara kerja pada perangkat rehabilitasi Hand of Hope. Dan untuk yang keempat yaitu adalah cara mengukur unjuk kerja dalam perangkat rehabilitasi Hand of Hope. Kemudian untuk yang kelima adalah menganalisis apakah perangkat rehabilitasi Hand of Hope dapat menyelesaikan problem utama pada poin yang pertama. Untuk yang pertama adalah problem utama. Masalah yang diselesaikan adalah pelatihan anggota tubuh pasca stroke, yaitu khususnya pada bagian dari ekstremitas atas, yaitu bagian tangan yang cacat, dan diharapkan dapat dilakukan secara mandiri. Stroke ini merupakan penyakit mematikan yang dapat menyebabkan penderitanya mengalami kecacatan dan juga kematian. Kecacatannya itu berupa spastisitas, kelemahan otot, dan gangguan pada koordinasi otot. Sekitar 70 sampai dengan 80% penderita stroke membutuhkan perawatan medis dalam jangka waktu yang panjang. Banyak dari penderita stroke yang mengalami pemulihan motorik ekstremitas atas proksimal, yaitu seperti bahu dan juga siku. Namun terbatas pada bagian distal seperti pergelangan tangan dan jari. Seorang dosen dan peneliti dari Universitas Hong Kong, yaitu Profesor Dr. Tong Kai-Yu atau Raymond Tong, dan beberapa peneliti lain melakukan penelitian rehabilitasi sendi proksimal dan gerakan jari dengan menggunakan sinyal EMG yang terdapat pada otot extensor digitorum atau ED dan otot abductor pollicis brevis atau APB. Dasar dari penelitian ini yaitu dalam dunia medis itu masih mengalami kesulitan untuk mengelola gerakan sendi proksimal dan juga gerakan jari pada waktu yang bersamaan. Biasanya seorang terapis akan mengarahkan program pelatihan sendi besar dan proksimal terlebih dahulu pada pasien. Sehingga apabila dilakukan penggabungan pelatihan dengan gerakan jari yang terkontrol dengan baik selama pelatihan ekstremitas atas, akan dapat meningkatkan efek dari pelatihan, terutama itu pada tangan, dengan memperkenankan pengguna untuk menangani dan merasakan objek nyata dengan tangan mereka sendiri melalui sistem robot. Kemudian adalah teori dasar. Gerakan membuka tangan dikendalikan oleh sinyal EMG dari otot extensor digitorum atau ED yang merupakan ekstensor untuk eksistensi jari dan telapak tangan. Sedangkan gerakan tangan menutup dikendalikan oleh sinyal EMG dari otot abductor pollicis brevis atau APB, yaitu merupakan pipi dan tipis yang terletak tepat di bawah kulit. Jika sinyal ED yang dinormalisasi lebih kuat dari APB, maka langkah pembukaan tangan akan dimulai. Dan jika APB lebih kuat dari ED, maka langkah penutupan tangan dimulai. Dengan demikian, akan memberikan kemampuan kepada pengguna untuk membuka atau menutup tangan kapan saja dengan niat mereka sendiri, dan mode ini akan berguna selama tugas latihan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian ketiga adalah bagian dan cara kerja dari perangkat. Fondasi dari robot tangan tersusun dari sarung tangan Rutgers Master dan Cyberpress dengan mekanisme rotasi virtual atau VCR. Sistem VCR lebih baik karena semua sistem transmisi dan sambungan mekanis dibangun di bagian belakang atau atas sisi setiap jari sambil tetap memberikan rotasi alami untuk gerakan jari. Setiap robot tangan memiliki 5 unit jari individu dengan rakitan jari yang menggunakan aktuator linear tunggal, yaitu Virtually L12 stroke 60 mm, untuk memberikan kebebasan atau drop dengan VCR pada sendi metacarpophalangeal atau MCP dan sendi proximal interphalangeal atau PIP pada saat yang bersamaan. Kemudian untuk mengurangi biaya produksi, peneliti membuat rakitan 5 jari secara identik dan masing-masing dapat disesuaikan agar sesuai dengan panjang jari yang berbeda. Desain ekor alur di tepi platform dan pada sambungan antar tautan dari rakitan jari memungkinkan titik tengah virtual untuk disejajarkan dengan sambungan MCP dan IP.
Dengan demikian, fleksi dan ekstensi ratan jari akan sejajar dengan jalur gerakan fleksi dan ekstensi dari jari. Platform melengkung sesuai dengan kontur alami tangan. Kemudian semua rekitan jari dan aktor linier diposisikan dalam pola radial untuk menyelaraskan dengan pembukaan dan penutupan tangan. Bagian dari hand of hope yaitu terdapat ada tali velcro, ada pusar dan juga cincin jari. Nah, tiga bagian ini berfungsi untuk mengamankan tangan subjek dengan nyaman ke tangan robot. Kemudian bagian dari sistem kontrol tertanam itu terdapat beberapa perangkat, yaitu ada microcontroller microchip PIC18 yang dibangun untuk mengontrol semua aktuator dan memantau sinyal EMG. Kemudian ada pulse width modulation atau PWM yang digunakan untuk mengatur kecepatan aktuator linear dengan variasi duty cycle. Kemudian ada baterai eksternal, yaitu dipilih dengan output 12 volt, diatur yang diaturnya dan digunakan sebagai pemberi daya pada aktuator linear, dan output 5 volt diatur untuk memberi daya pada pengontrol tertanam. Kemudian terdapat elektroda AG atau AGCL, yaitu Ambiguous Sensor SE00S/50 yang digunakan untuk mengukur sinyal EMG, permukaan dari extensor digitalium atau LED, dan abduktor polisis brevis atau APB. Kemudian juga terdapat amplifier EMG dengan rasio penolakan mode umum atau CMRR lebih dari 100 dB dan amplifikasi 800 dengan filter bandpass aktif antara 10 Hz sampai dengan 500 Hz yang dibuat untuk memperkuat sinyal. Nah, dua saluran sinyal EMG diambil sampelnya pada 1 kHz. Kemudian 100 sampel rata-rata jendela bergerak dihitung untuk mengukur amplitudo dan kekuatan sinyal untuk kedua saluran. Kemudian terdapat sepasang modul nirkabel BZ100 dari robotis yang digunakan untuk komunikasi nirkabel. Kemudian sistem kendali jarak jauh nirkabel dengan panel single LCD dibangun untuk membantu terapis mengirimkan perintah ke sistem kendali motor untuk mengendalikan modul tangan robotik. Kemudian cara kerja dari perangkat, setelah alat dipasangkan dan kemudian dinyalakan, sepasang elektroda EMG dengan area kontak 20 x 30 mm berada di permukaan kulit, yaitu muscle belly pada target dengan jarak pusat 2 cm. Elektroda referensi kemudian diletakkan pada permukaan kulit oleh Kranon. Kemudian platform kontrol berbasis komputer atau LabVIEW dikembangkan dengan algoritma yang dipicu EMG. Hal ini didasarkan pada deteksi real time dari tingkat EMG masing-masing otot dengan frekuensi sampling 1000 Hz. Sebelum dilakukan digitalisasi, sinyal EMG terlebih dahulu dilakukan penguatan menggunakan amplifier dengan penguatan 1000 Hz, kemudian disaring menggunakan filter bandpass dengan frekuensi 10 sampai 500 Hz. Setelah dilakukan digitalisasi, sinyal EMG dari APB dan ET diperbaiki dan filter low pass yaitu dengan frekuensi cut off 10 sampai dengan 50 Hz dengan menggunakan filter Butterworth untuk mendapatkan sinyal amplop, yaitu sinyal level EMG. Gerakan motorik yang diprakarsai oleh level EMG, APB, yaitu APB dan ED, digunakan untuk masing-masing penutupan dan pembukaan tangan. Kemudian setelah level EMG rata-rata otot itu tercapai dengan panjang kurang lebih 100 milisecond, melebihi ambang batas yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum setiap sesi, kemudian motor semua jari akan bergerak dengan kecepatan modul konstan, yaitu 22 derajat per second dengan pusat virtual sambungan MCP dan 26 derajat per second dengan pusat virtual sambungan PIP. Dan digerakkan menggunakan aktor. Kemudian ada cara kerja alat saat membuka dan menutup tangan. Strategi kontrol yang digunakan dalam pelatihan adalah mode pelatihan yang dipicu oleh EMG. Ambang batas yaitu 20% dari sinyal EMG, Maximum Voluntary Contraction atau MVC, digunakan untuk memicu gerakan membuka dan menutup tangan. Oleh karena itu, baseline dan Maximum Voluntary Contraction atau MVC dari sinyal EMG diukur pada awal setiap sesi pelatihan. Untuk saat proses membuka tangan, sinyal EMG dari otot ED itu lebih dari 20% dari nilai MVC. Maka perangkat akan membuka tangan. Kemudian saat sinyal EMG dari otot APB lebih dari 20% dari nilai MVC, maka
perangkat akan melakukan gerakan menutup tangan. Kemudian cara mengukur unjuk kerja. Melalui dua parameter EMG yang telah dihitung untuk pemantauan lintas sesi, yaitu yang pertama ada tingkat aktivasi EMG masing-masing otot, dan juga ada CO Contraction Index atau CI antar otot yang berpasangan. Untuk rumusnya sendiri dari tingkat aktivasi EMG yaitu EMG bar sama dengan 1 per T, integral dari T sampai 0, dari 0 sampai T maksud saya, kemudian EMGI jika dengan T dt. Untuk keterangan, EMG bar merupakan tingkat aktivitas otot I, kemudian EMGIT merupakan EMG envelope dari signal, dan T merupakan panjang dari signal. Kemudian ada rumus dari CO Contraction Index atau CI, yaitu CI sama dengan 1 per T dengan integral 0 sampai dengan T, AIJ T dt. Dan keterangan, AIJT merupakan aktivitas overlapping EMG linear envelope untuk otot I dan juga otot J. Kemudian T merupakan panjang sinyal, dan CI merupakan sepasang otot bervariasi, mulai dari 0 atau non overlapping hingga 1 atau full overlapping. Kedua parameter ini telah digunakan untuk pemantauan kuantitatif aktivasi otot dan perubahan pola koordinasi. Metode pemrosesannya itu sebagai berikut. Untuk yang pertama, dihitung dengan banyak arah gelombang penuh. Kemudian dilakukan penyaringan low pass, yaitu frekuensi cut off 10 Hz dengan urutan maju, filter Butterworth maju dan mundur fase 0. Kemudian dilakukan pengurangan aktivitas EMG rata-rata selama keadaan istirahat, dan kemudian dinormalisasi ke nilai maksimum aktivitas EMG pada setiap otot selama MVC di setiap sesi. Selanjutnya dilakukan analisis. Berdasarkan jurnal Unintention Driven Hand Function Text Training Robotic System, yaitu pada tahun 2010, yang menggunakan dua narcoba dengan kasus stroke kronis. Setelah melakukan terapi, terdapat peningkatan fungsi tangan, khususnya subjek B, yaitu telah menunjukkan peningkatan yang lebih baik di antara skor FMA atau pergelangan tangan dan tangan, serta daya cengkram dan cubitan. Setelah skor pengukuran hasil, subjek telah melaporkan peningkatan dalam aktivitas sehari-hari. Seperti pada subjek A, dapat mengambil sekaleng minum atau pasta gigi dengan tangannya yang cacat, dan subjek B dapat memegang pena dan menulis beberapa kata menggunakan tangan kanannya yang cacat. Kemudian berdasarkan jurnal An EMG Driven Exoskeleton Hand Robotic Training Device on Chronic Stroke Subjects pada tahun 2011, itu yang menggunakan 8 narcoba stroke kronis yang dilakukan 20 kali sesi pelatihan. Ditemukan ada perbedaan motorik yang signifikan dengan penilaian klinis FMAS-NE dan FMA-WNH dan arat. Peningkatan skor arat mencerminkan pemulihan motorik pada fungsi tangan dan jari. Sedangkan peningkatan skor FMA menunjukkan adanya perbaikan motorik di seluruh ekstremitas atas setelah pelatihan. Berdasarkan jurnal The Effect of Post-Stroke Upper Limb Training with an Electromyography atau EMG Driven Hand Robot pada tahun 2013, yang menggunakan 6 subjek dengan 20 sesi pelatihan. Setelah dilakukan pelatihan itu terdapat peningkatan koordinasi otot antara sepasang otot jari antagonis, yaitu flexor digitarium dan extensor digitarium, dan juga dapat mengurangi aktivitas otot yang berlebihan pada bicep brachii. Kesimpulannya, berdasarkan ketiga jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perangkat hand of work dapat meningkatkan fungsi motorik jari dan koordinasi otot ekstremitas atas pada pasien stroke, sehingga dapat membantu pasien mencapai tugas fungsional yang terkait dengan aktivitas kehidupan sehari-hari. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tubuh yang sehat merupakan investasi terbaik pada masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.